Itu posisi gua ajan, lagi angin kenceng, lagi badai juga. Pokoknya badai itu belum berhenti-berhenti bang. Dari sisi rebahan, celentang, terus bangun matanya melotot bang. Kalian semua boleh pulang kecuali cewek ini. Saya suka sama cewek ini. Aduh bang, dari situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di sampingnya sudah ada pendaki dari Depok, yaitu Bang Jordi. Wah, terima kasih banyak Bang ya. Akhirnya ketemu juga ini kita nih. Juga ya. Gimana Bang, kabarnya Bang sebelumnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang Umar. Sehat Bang ya, salam untuk teman-teman dan juga salam untuk keluarga Bang. Siap. Oke. Dan pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini ya, Bang Jordi pengen menceritakan saat pendakian di gunung mana tuh Bang? Di Gunung Gede tepatnya. Naik lewat Putri, turun lewat Cibodas. Oh, lintas. Wih, mantap. Rutenya kali ya Bang. Rutenya. Dan kalau boleh tahu tuh saat tahun berapa tuh Bang? Baru akhir tahun kemarin sih, di bulan November. Oh, nggak nyampe 6 bulan yang lalu ya berarti ya? Sekarang kan bulan Februari nih. 2021 ya. Pasti kita masih kayaknya musim hujan tuh, iya. ber tuh. Modelnya, iya ber. Beat dong. Beat ber. Vespa Matic ya. Oke Bang, saat itu mengalami kejadian apa tuh Bang? Sedikit aja kisi-kisinya tuh. Itu gua terjadi kesurupan di Surya Kencana sampai 5 kali berturut-turut dan belum ada penolong lagi itu. Berarti kesurupan 5 orang tuh Bang saat itu? Bukannya 5 orang 5 kali. 5 kali berturut-turut dengan setan yang berbeda. Tapi orangnya sama yang Tapi orangnya sama, iya. Oh, dan jadi itu, di pendakian kali itu gua ada 11 orang, nah 1 orangnya lagi itu cewek Bang. Oh, jadi yang kesurupan itu cewek? Yang kesurupan itu cewek sendiri. Oke, mending kita tahan dulu Bang cerita ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ngopi dulu Bang. Ngopi Bang ya? Ngopi dulu. Awal mulanya sih, gua ini ada teman kecil namanya Fajar. Jadi dulu kecil gua sering main sama dia, sampai akhirnya makin kesini kan kita makin punya kesibukan masing-masing. Akhirnya cuma jadi penonton story-nya dia. Kebetulan pas balik kerja tuh emang capek lah ngeliatin status bocah lah sendirian. Fajar update foto di gunung. Akhirnya sampai punya kepikiran, saya japri tuh pas dia habis komen, Jar, kapan ya gue bisa naik sama lu? Sampai akhirnya yang ngebuat susah tuh sebenarnya jadwal gue Bang. Jadwal kerja gue libur weekday, Fajarnya ini weekend. Itu yang buat susah. Sampai akhirnya nemu satu momen, gue libur di ACC, Fajar juga di ACC, ketemu dah tuh tanggalnya. Singkat ceritanya, H-1 kalau nggak salah gue masih kerja Bang. Masih kerja siang itu balik jam 10. Jam 10 gue langsung packing dong ke rumah Fajar ini. Yang awalnya di planning awal tuh 5 orang, kemudian gue balik ke rumah, balik kerja, terus akhirnya gue packing ke rumah Fajar, ternyata ada 11 orang Bang. Nambah. Oke. Jadi yang sekiranya akrab banget sama gue tuh cuma 4 orang itu. Yang 5 orang itu temennya Fajar. Dari 11 orang itu ada 1 cewek namanya Shirley. Dia sih yang menurut gue keren dah menurut gue Bang. Gue udah bisa ngelewatin itu. Awal mula gue packing, kita semua rapi, packing ulang segala macam alat kelompok, rapih semua. Akhirnya ribet di transport Bang nih. Ribet transport. Kalau opsi gue ya Bang, kalau naik begitu kan di Gede biasanya kalau gue nih
naik motor turun lagi, naik motor itu PR banget bang kalau rame. Iya, betul. Akhirnya semua rapat, gua ngoling temen gue yang bisa bawa mobil, yang punya mobil bak juga. Kebetulan temen guanya itu anak pendidikan juga bang, jadi dia ready lah buat nyupirin gua nyampe base camp sama pulang jemput. Akhirnya gua kabarin itu sekitar jam 1-an, jam 1 malam. Akhirnya singkat cerita temen gua ready, kita jalan lah bang. Pas mau nyampe puncak, di bawahnya bahkan itu udah ketemu tabrakan bang. Puncak Bogor ya? Puncak Bogor, udah ketemu tabrakan. Di situ udah sebenarnya mau mikir positif terus bang. Soalnya gua kan naik gunung pengennya have fun, gua liburan, gua mau refresh. Ya sampai akhirnya tabrakan itu ternyata orang itu mabok. Gua mobil ngerem, bener-bener ngerem dadak bang. Dia jatuh di depan gua, aduh panik kan tuh, semua bocah turun nolongin. Akhirnya dititip lah di warung orang itu, kita mau lanjut perjalanan. Terus sampai base camp itu jam 4 atau jam setengah 5-an lah nyampe base camp. Itu hari Rabu pagi. Rabu pagi kita urusi maksi segala macem. Akhirnya si maksi beres. Kita mulai naik nih habis subuh. Habis subuh kita mulai naik, nama aja tuh. Sampai akhirnya ketemu di pos Simpang Meleber, mau pos yang 4 kata ya? Pos 4. Iya. Yang mau atasnya lagi Surya Kencana. Iya, betul. Ketemu di situ kita ngeres lah. Pokoknya dari bawah, dari awal naik itu sampai pos 4 itu belum ada kejadian yang menjanggal lah. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Sampai akhirnya kita ngeres di Simpang Meleber, kita ngopi, ngerokok. Udah mulai ada perubahan lah ternyata di situ. Soalnya kan si Sherly itu cewek satu-satunya, otomatis semua kita prioritas ke Sherly dong. Udah gitu Sherly juga itu gunung pertamanya. Pas semua lagi ngopi segala macem, ini kak di Sherly ada yang berubah gitu ya. Dari Sherly-nya, dari situ udah mulai, aduh udah acak-acakan dah. Sampai akhirnya singkat ceritanya di pos itu kelar ngeres, kita naik lagi. Nah ketemu temen gua yang naik mobil bak ini ya. Jadi temen gua itu ikut naik, cuma dia tektok. Dia udah nyampe Surya Kencana duluan, terus dia turun lagi, ketemu gua. Sebelumnya dia ngebilangin gua, kalau Jor, kayaknya di Surya Kencana di sinian aja ngecampnya. Jangan terlalu maksa buat, soalnya dia udah tahu kondisi di atas bang. Iya, cuma gua ngegampangin itu kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kelar istirahat itu gua jalan sampai akhirnya gua nemu persimpangan Surya Kencana bang. Kalau ke kiri kan kita ke kanan, kalau Surya Kencana. Si Sherly ini monitor pengen kencing. Akhirnya kita semua ngeiyain kan, emang ya udah akhirnya Sherly meriper ke kiri kencing. Nah gua semua itu bersembilan orang. Gua itu ngerundingin mau nenda di mana cuaca kayak gini. Itu gua nyampe ke janggalannya jam 3, gua nyampe Surya Kencana, udah mulai suasana di situ udah badai, kabut tebel, angin kenceng, jarak pandang gua aja deket banget bang. Maksud gua nggak kelihatan apa-apa, udah itu cuma teman-teman gua. Sampai akhirnya Sherly kelar kencing itu, kita jalan lagi bang. Jalan lagi kita pegang tangan begini bang, satu-satu. Aduh, nggak kebayang dah itu kalau diinget-inget. Sampai akhirnya itu jam masuk mau maghrib. Kita udah benar-benar banget bingung bang. Udah dingin, badai, semua udah menggigil, hujan. Mau nggak mau kita diriin tenda darurat dong bang, nggak usah maksa. Jadi planningnya di awal tuh mau ngecamp di pertigaan, mau puncak, agak ke dalam. Sampai akhirnya kita mau maghrib mutusin buat ngecamp tenda darurat, kita melipir ke kanan. Gue juga baru sadar, baru ngehnya ternyata pas melipir ke kanan gue itu ada pohon satu gede bang. Pohon satu gede, gue diriin tenda di situ. Sebenarnya sih kalau dikait-kaitin ya, apa gue nggak izin dulu dari awal di situ, numpang permisi. Itu juga emang gue kebawa capek segala macem. Akhirnya gue melipir lah, gue diriin tenda di situ. Melipir tenda satu jadi. Akhirnya si Sherly masuk duluan nih. Jadi tenda gue segitiga gitu bang, adep-adepan. Tiga tenda gue, si Sherly masuk duluan, tenda satu udah jadi. Nah yang lain bangun tenda lagi. Sampai akhirnya tenda tiga-tiganya jadi. Dibagi tugas lah bang. Ini buat masak, ini buat salin, yang ini buat segala salin semacam semuanya. Sampai akhirnya kelar semua masakan mateng, ini mateng. Itu pas masuk azan maghrib bang kalau nggak salah. Si Sherly dibangunin dong bang, yang tadi bajunya lepek segala macem.
Dia kelar salin terus dia rebahan, dia tidur. Di tenda Sherly itu cuma ada 2 orang. Sisanya pada sibuk itu bang. Tenda kedua ini. Bikin tenda. Bikin tenda. Iya. Akhirnya si Sherly kita bangunin. Ser, bangun dulu Ser. Makan dulu nih, kita udah kena hujan segala macem. Kenain nasi dulu minimal gitu. Biar tidurnya kita nyenyak segala macem. Si Sherly bangun-bangun. Tahu-tahu refleks aja, Sherly lari ke tenda gua. Aduh, sebenarnya gua nggak mau panik di saat itu bang, cuma karena respon Sherly yang begitu kan, Sherly datang gejala hipo bang, awal mulanya nih yang mulai penjanggalannya gejala hipo. Emang berhubung gua naik sama orang yang banyak ilmunya juga lah ya, banyak dagingnya. Kalau soal penanganan hipo, di teman gua banyak yang bisa nanganin bang. Udah gitu gua udah ready emergency juga kan segala macem. Nah akhirnya singkat cerita hipo itu kelar, si Sherly tidur nyenyak lagi. Jadi posisinya dari segitiga tenda itu si Sherly pindah ke tenda gua. Si Sherly ini rebahan di gua tengah-tengah, gua, Fajar, sama sisanya pokoknya adap-adapan gitu lah. Sampai akhirnya si Sherly tidur nyenyak, makanan semua nggak ada yang kemakan bang, makanan semua. Si Sherly nya nggak mau makan. Masuk jam 7:30 malam, si Sherly kesurupan lah. Si Sherly kesurupan yang buat gue yang kagetnya tuh langsung bangun begitu langsung bangun begitu kayak aduh ini kayaknya udah beda lagi, udah bukan hipo itu kata gue. Sampai akhirnya si salah satu temen gue ada yang kayak ngajak ngobrol coba ngeluarin gitu dah bang. Emang kalau jujur ya dari 11 orang itu kalau yang buat ngeluarin orang kesurupan emang gak ada yang bisa bang. Jadi kita tuh pas kejadian itu cuma bisa baca apa yang kita bisa aja ya. Aduh. Gua soalnya dari sekian kali naik gunung ya baru juga di situ gua terjadi di kelompok gua sendiri. Kalau hal-hal gitu ada ternyata bener. Sebelumnya kan cuma tetangga-tetangga. Sampai akhirnya kesurupan yang pertama tuh bang, si temen gua ngajak ngobrol, akhirnya hilang lah, tiduran lagi si Sherly-nya. Akhirnya kita semua lega tuh bang, lega segala macam. Tenda yang temen gue juga semua udah alhamdulillah udah mulai tinggal tidurnya doang lah ya. Gue mikirnya masih jauh banget ke pagi bang. Itu kejadian masih jam 6 maghrib. Aduh kata gue. Sampai akhirnya pas kesurupan itu pertama kelar, tidur lagi saja. Dapat 20 menit kalau nggak salah 20 menit 15 menitan Sherly tidur. Masuk lagi bang setannya dengan setan yang berbeda. Aduh, sampai situ si Sherly itu yang kisi-kisi kesurupannya ya kalau boleh gue gambarin, dari si Sherly rebahan, celentang, terus bangun matanya melotot bang. Itu yang gue gue udah bener-bener buntu bang, mau gimana lagi. Sampai akhirnya gue ngomong sama teman sebelah gue, Jar, kayaknya kita harus ke bawah Jar, ini minta tolong orang base camp. Kalau yang gue tahu ya bang, dari bawah tuh ramai pendaki bang. Jadi pas sempet kepikiran minta tolong sama tetangga, kok nggak ada pendaki lain yang kita bisa minta tolong dia. Sampai akhirnya kita pas ngajak ngobrol apa sih setan itu udah balik lagi bang, adem lagi dah tuh suasana, adem itu sunyi banget. Di Surya Kencana yang tadinya banyak orang, jadi kita tenda bertiga doang. Aduh sampai akhirnya kita turun lagi, kita tidur segala macem, ngopi ngeteh. Masuk lagi bang, astagfirullahaladzim. Dan masih itu tuh udah benar-benar gimana ya, bagus. Ini sih kejadian epic momennya menurut saya. Pas kesurupan yang ketiga itu, kita semua udah buntu, udah capek, udah bingung mau gimana lagi. Semua nggak panik, semua pasti panik itu kejadian kayak gitu. Nah akhirnya pas kesurupan itu ada salah satu dua orang bocah baru datang ngecamp bang. Itu penolong gue, itu gue sebut si penolong, si Bang Aldo. Jadi gue baru tahu juga ya bang, kalau orang yang bisa kesurupan tuh bukan kita yang nyodorin diri buat nolongin bang, harus kita yang minta tolong. Bang Aldo ini nih 2 tenda orang dari Pelabuhan Ratu. Dia tuh udah curiga bang sama kelompok gue, kok ada ngaji-ngaji begini ya. Nah akhirnya dia diriin tenda dia dong buat tidur dia. Dia datang malam bang itu jam 9, jam 8-an. Sampai akhirnya kita semua udah buntu, gua ngaji baca Yasin bang. Tuh, gua ngaji baca Yasin, setan masih begini bang, Sherly-nya masih galak, masih gerak-gerak terus. Masih tuh. Iya, masih kayak ngeberontak gitu bang. Akhirnya, Jar, tolong deh Jar, lihat
kiblat kemana, gue pengen ngaji Jar, gue udah nggak kuat lagi Jar di situ. Akhirnya ada aplikasi buka kiblat, kiblat madep sana Jar. Jujur ya bang, gue kalau agama insya Allah gue bisa dah ngebawanya, soalnya itu doang harapan gue ya berlindungnya. Akhirnya gue ngaji yasin, sampai awal mulanya itu gue ajan bang. Itu posisi gue ajan, lagi angin kenceng, lagi badai juga. Pokoknya badai itu belum berhenti bang. Pas gue ngaji yasin, pas gue ngebaca surat ayat kursi segala macem, ternyata setan yang si Sherly ini lebih pinter bacaannya, lebih ngeduluin. Aduh, kata gua panik, matanya sambil melotot, sambil baca yasin, lebih ngeduluin bacaan kita bang. Kata gua, aduh ya Allah, ini lebih gimana lagi? Udah dah, ini udah mentok semua. Kita ngaji udah, ajan udah, segala macam juga udah. Sekarang minta tolong lah sama tenda-tenda lain, tolong cariin. Nah berhubung si abang ini yang baru datang, si penolong ini baru nyampe, akhirnya otomatis dia dulu dong yang orang terdekat yang gua minta tolongin. Bang, sama yang keluar nolong minta tolong itu namanya si Nanang sama si Ateng tuh bang. Teng, lu minta tolong dulu dah ke tenda lain. Bagusnya banget ya Allah itu perlindungan. Gimana tahu si penolong ini emang punya dasar bisa ngeluarin bang. Dia udah ada bekal dari orang tuanya. Akhirnya gue minta tolong dia datang tuh ke tenda gue, join bareng. Ini awal mulanya gimana bang? Dia nih nanya kisi-kisinya doang, awal mulanya gimana. Akhirnya gue jelasin singkat cerita. Dia nolong bang, itu si Sherly masih kejadian kayak gitu. Si Sherly pas kejadian masih kayak gitu, setannya keluar bang, lihat si abang ini datang. Langsung sadar aja bang, refleks begitu rebahan. Langsung sadar ngobrol biasa kayak kita. Akhirnya, bang, gue makasih banget nih ya sama lu. Pokoknya jujur ya bang, nanti misalnya, ini kan pagi masih lama banget bang. Sekiranya masuk lagi, gue minta tolong lagi ya bang ya. Iya bang, akhirnya si penolong ini cabut ke tendanya lagi lah. Itu jam 9:15-an kalau nggak salah. Sedang ngantuk-ngantuknya bang itu. Wah, enak banget bang bener, tidur. Jam segitu ya, bener. Sedang ngantuk-ngantuknya tidur begini nih bang. Gua, Fajar, terus Adul, sama Sherly rebahan begini. Lagi rebahan, duduk bang, gua tidur begini duduk. Duduk kanan kiri semua. Nah di tenda ini ada yang ngerasa dempet begini bang, di pala dua-duanya. Aduh, ternyata pengakuan si Sherly di bawah, nanti gue ceritain jenis itunya. Ternyata pas tenda sampai dempet begini, si Sherly meluk tangan Fajar ini kencang banget. Aduh, terus teriak-teriak bang, kalian semua boleh pulang kecuali cewek ini. Saya suka sama cewek ini. Aduh bang, dari situ tuh. Itu kesurupan yang keempat yang menurut gua kesurupan paling gokil sih menurut gua bang. Setannya udah ngomong begitu bang. Gua sebagai laki-laki semua kan panik bang. Pas kesurupan itu terjadi lagi, gua minta tolong lagi sama si abangnya. Si abangnya juga jadi nggak bisa tidur bang, pikiran kita terus. Sampai ada momen si abangnya itu tidur bareng kita. Saking kita nggak mau ditinggalnya bang sama abang itu, soalnya abang itu dong yang ngerti. Akhirnya kita semua tidur jam 11 atau jam 12-an itu tidur segala macam, masih posisi duduk juga. Ternyata ada lagi bang, setelah itu ini surupan yang kelima. Aduh, surupan yang kelima itu bisa digambarin nenek-nenek lah bang ya, kuntilanak kayak gitu. Si Sherly langsung refleks bangun lagi, langsung ketawa-tawa, teriak-teriak, nggak jelas. Terus minta keluar tenda bang, yang buat isengnya keluar tenda. Cuma kita semua nahan-nahan bang. Udah gitu ada si penolong ini ya, yang sekiranya mantep dah buat kita. Akhirnya, terus gimana bang? Ya udah semua sekarang kita semua 4 tenda, kita sholawatan semua. Gua ramai bang itu, sampai sholawatan semua gua. Nah dipegang kakinya lah sama si penolong itu. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, jangan ganggu kami. Kita ini nggak lagi macem-macem. Sampai akhirnya pas si abang penolong ngomong begitu, akhirnya semua sadar lah kayak kalanya. Nah pas si Sherly baru sadar aja bang itu, kita semua masak bang, masak lagi tuh. Emang si abang ini juga main kan gak enak kalau dijamu kalau ada tetangga main. Kita bakar sosis bang, kita masak sosis segala macam, kita goreng. Si Sherly juga udah mulai sadar bang, udah mulai kayak manusia biasanya. Kita goreng sosis segala macem. Sosis itu ada 3 piring bang kalau nggak salah. Sosis iya. Kita buat cemilan aja bang. Sambil nunggu pagi lah atau kepulusan. Si Sherly secara lepek juga ya ngelihat sosis
langsung diraup gitu bang, dimakan kitanya bingung. Aduh, ini gimana lagi ya? Aduh ya Allah, mudah-mudahan ini yang terakhir. Si abangnya juga ikutan panik bang. Udah saking gimana ya, udah terparahnya lah. Aduh, pas akhirnya sosis semua dimakan, langsung rebahan lagi bang, sosis habis. Akhirnya kita bikin forum tuh bang, di situ kita ngumpul bareng, kita omongin gimana pendakian kali ini. Mumpung dikit lagi masuk waktu pagi, alangkah baiknya kita omongin dari sekarang nih, kita mau terus naik, apa kita mau turun lagi perihal kejadian yang semalam yang udah kita ambil. Akhirnya teman gua ada yang bilang, ya kita nggak usah maksa bang. Akhirnya semua berjalan atas masukan dari satu kepala, semua kompak, kita turun lagi. Kita semua jam 1 itu udah mulai ya tidur nyenyak dah bang. Kita tidur sampai pagi, terus azan subuh, pagi kita keluar tenda, dapat kabut bang, ternyata. Kabut ya? Kabut masih, udah nggak pergi tuh kabut. Nggak kelihatan dong gitu? Nggak kelihatan, pokoknya seharian itu tuh bisa dibilang full kabut lah. Full kabut, badai, hujan. Nah kira kita makan bang, si Sally juga pagi mah kita udah mulai agak berani lah bang. Karena pagi ya? Karena pagi udah mulai cerah. Akhirnya kita semua juga berterima kasih sama si abang yang nolong kita. Udah segala macam kita biar jadi teman lagi. Nah pada akhirnya kita semua mutusin udah fix buat turun lagi, nggak mau maksa juga. Akhirnya kita turun jam 9-an kita turun bang itu. 9 pagi di Kamis mau ke malam Jumat. Kamis ke malam Jumat kita turun sampai pos 3 itu yang ada shelter, ada payung rumahnya bang. Itu rame banget bang pendaki bang. Kebetulan itu hujan di situ bang. Akhirnya pas turun tuh gua di situ ngeres dong sama anak-anak gua. Di samping si Shirley ini ada cewek juga bang, kelompok lain. Kesurupan juga bang. Kata gua, aduh ini si Shirley ntar nanti pasti keinget-inget begitu gua takutnya. Akhirnya gua mutusin, yaudah jalan aja langsung. Takut nggak beres bang. Baru turun dari shelter itu, si Shirley udah muntah bang. Muntah. Dia ngeliat anak kecil narik-narik si yang kesurupan kelompok lain ini. Aduh sampai situ kata gua, udah bagusnya di situ tuh Shirley nggak yang lagi acem-acem sampai tiduran lah segala macem bang. Sampai akhirnya gue ke bawah, gue jalan. Nah ya begitu sih bang, nyampe bawah selamat sampai tujuan, nyampe base camp. Kita nginep lagi semalam. Akhirnya kita semua klarifikasi bang sama si Shirley, kalau yang naik yang tadi ini apa, yang set pertama itu katanya kayak model bayangan hitam bang, gede, gangguin dia. Yang kedua itu anak kecil narik-narik dia, itu yang bilang kalian semua boleh pulang kecuali cewek ini, itu dia. Terus yang keempat yang tenda sampai nidihin begitu bang, itu orang gede banget warna hitam. Itu si Serdi yang lihatnya, cuma nggak berani ngungkepin bang waktu di situ, makanya dibongkar semua di base camp pas turun. Nah akhirnya yang kelima itu aki-aki bang, bawa tongkat, udah tua, di pohon itu dirinya, emang dia yang penjaga itu. Kata gua, aduh Ser, lu sebenarnya sadar nggak sih udah ngelewatin apa aja yang tadi kita disuruh rencana? Nggak sadar bang Jor, cuma inget setan-setannya aja gitu bang. Gue baru sadar di base camp juga itu pas gue turun bang, turun gue baru ngeliat jam ada di kalender atau HP ya, malam Jumat bang. Ternyata pas turun itu gue malam Jumat, ternyata si Sally itu sebenarnya banyak ngeliat kejadian aneh juga, cuma nggak diceritain bang, ditahan aja sama si Sally. Emang kan si Sally nanya-nanya di awalnya, bang nanti kalau ngelihat yang aneh-aneh nggak usah diceritain kan ya. Sally itu begitu bang, bagusnya kerennya. Sampai akhirnya di base camp semua klarifikasi semua, aduh emang udah ngancem gitu, pengen cerita segala macam. Gua nginep lagi di base camp. Ya sampai base camp sih udah nggak ada yang ngejanggal lagi sih bang, udah semua udah aman. Sampai rumah selamat.
Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Jordi nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede melalui jalur Putri Bang ya pada tahun 2021 tepatnya di bulan November tuh Bang ya. November. Memang kalau Gunung Gede favorit banget ya para pendaki gitu kan, selain medannya enak juga, terjangkau gitu kan. View-nya juga wah gitu kan karena ngincarnya di alun-alun Surya Kencana gitu kan. Benar. Oke, tapi terlepas itu semua kita kilas balik masalah tentang pengalamannya Bang Jordi nih, yaitu temannya yaitu bernama Sherly Bang ya. Iya, benar. Mengalami sebuah kejadian yang bisa dibilang di luar batas nalar manusia tuh gitu kan. Benar, di luar batas yaitu 5 kali kesurupan dan limanya itu sosoknya berbeda-beda Bang. Berbeda-beda. Berarti saat dari perjalanan dari base camp nih Bang sampai ke Simang Maleber pos 4 itu, Sherly ada indikasi-indikasi bahwasannya dia lemah atau kesurupan nggak sih Bang? Nggak ada. Biasa aja gitu? Biasa aja, pada kayak pendaki pada normalnya aja. Oh, ketawa gitu ya, bercanda, asik aja. Enjoy aja. Jadi ya kayak kalau di kelas dilihat secara fisik mata nih ya, oh ya aman-aman aja gitu ya. Iya, dan nggak hide kan ya? Enggak, itu. Sebelumnya juga kita udah bawel kalau nanya gitu si Sherly, itu Sherly hide enggak? Pokoknya kita prioritasin banget lah Bang di pendakian kali itu. Betul. Kalau pendakian temen kita ada yang cewek itu ratu kita tuh. Iya. Harus kita backup yang cowok-cowok tuh. Makanya yang cewek kalau naik bareng usahakan ceweknya satu aja biar kita makan. Kasihan pas lagi naik jadiin porter, pas turun dipegat. Benar. Oke, nah ini kan begitu sampai di mana namanya Surya Kencana kan sebelum sampai Surya Kencana Bang ya ada papasan sama temen yang supir itu Bang ya, yang nyupirin Bang ya bahwasanya jangan ngecamp di daerah situ. Iya, cuma saya sendirinya dan yang lain kayak ngegampangin gitu Bang. Kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu lah. Ya udah, biarin aja gitu ya. Kita punya ROP-nya. Bahwasanya dan itu Abang ngecampnya itu persisnya di tempat mananya tuh Bang? Nggak jauh, jarak setengah jaman dari yang perempatan Surya Kencana itu ke kanan, kita jalan dapat setengah jam. Oh, yang dekat masuk ke semak-semak kanan. Benar. Oh, yang ada pohon-pohon cantik gitu ya. Iya, benar. Oh, di situ. Dan itu 3 tenda Bang ya, 10 orang 3 tenda. 3 tenda. Nah, ini timbul kejadian itu ketika saat menjelang malam Bang ya. Menjelang malam mau mangkat waktu maghrib. Iya, mau sore atau mau pergantian malam lah ya, mau sore ke malam lah bahwasanya Sherly ini pertama indikasinya mau dibilang gejala hipotermia lah. Untungnya kan tadi teman-teman Bang Jordi kalau masalah hipotermia bukan menguasai tapi basicnya ada Bang ya, basicnya ada dasarnya gitu, jadi aman. Dan itu kan tiba-tiba tidur di tenda yang Bang Jordi ya. Bahwasanya kan si Sherly tidur tiba-tiba deh bangun dan itu dia ngeluarin kata atau apakah Bang yang pertama tuh? Enggak Bang, dia cuma melotot aja ya? Pas pindah tenda itu dia langsung refleks lari aja Bang ke tenda gua. Itu udah mulai kedinginan segala macam tuh udah di tenda gua. Berarti kan sebelum itu kan berarti sebelum kesurupan kan? Sebelum kesurupan. Bahwasanya pindah mungkin kedinginan gitu kali ya? Mungkin. Dan tiba-tiba kan dia kesurupan tuh Bang. Yang pertama kali tuh dia nggak bener-bener nggak ngomong ya? Dia bener-bener nggak ngomong. Cuma duduk aja. Duduk aja. Ya yang bikin kita. Melototin ke arah luar tenda kah atau di teman-teman Bang Jordi? Jadi di dalam tenda itu gue cuma ada 5 orang Bang. Semua dipelototin satu-satu. Semua pas dipelototin begini. Kita semua bingung loh Bang. Iya. Aduh. Iya. Ini gimana gitu. Iya. Sampai akhirnya kelar cerita itu kita sesuai ROP lah. Iya. Kita jalannya ROP lagi, nah akhirnya nongol lagi tuh setannya. Yang kedua. Bahwasanya yang ketiga itu loh Bang, ketiga atau berapa yang anak kecil itu loh ya. Bahwasanya jangan kalian semua mau pulang. Asal jangan anak ini. Iya. Nah, si Sherly itu berbuat apakah Bang kalau enggak ya aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Enggak berbuat aneh. Soalnya di bawah juga kita tanya Bang, semua kita klarifikasi kayak ada yang bawa kenakalan enggak? Ada yang bawa ini enggak? Si Sherly ini dapat enggak? Apa enggak segala macam? Semua normal-normal aja Bang. Normal-normal aja ya? Iya. Oh, pas kencing mungkin Bang? Pas kencing juga kita udah tanya ke bawah, Ser,
banyak yang ngebilangin sih Iya. sebenarnya, Ser, nanti di sana izin dulu ya, numpang lah, permisi. Udah dibilangin semua pokoknya. Dibilang udah rapi. semuanya, Bang. Tapi apakah Sherly punya riwayat kayak apa yang gampang kesurut Bang? Iga jarang. Emang si Sherly sebelumnya ngomong kayak begitu, Bang. Oh, iga jarang. Itu dari rumah Fajar. Dari rumah Fajar tuh Sherly udah ngomong, alah. Bang maaf ya kalau gue iga jarang. Oh. Begitu Sherly. Ternyata baru tahu nih penyebabnya itu ya, Iya, iga jarang penyebabnya itu ya. itu, iya. Berarti si temennya Bang Jordi maupun Sherly itu udah berperilaku baik ya Bang di gunung itu ya. Aduh, Tapi karena udah. penyebabnya mungkin faktor keturunan atau kita nggak tahu Bang ya, bahwasanya Sherly sering benar-benar. kesurupan, sering masuk. Ya itu wallahualam teman-teman Iya, semua ya, itu atas kehendak Allah deh gitu kan. Dan yang anehnya lagi adalah pas makan sosis tuh Bang. Iya, aduh itu Makan kacau sosis sih. tuh, Bang. Kacau. Itu Iya. kan apa ya? Kan 3 piring Bang ya, sosis Iya, semua itu langsung berauk aja gitu. Langsung drop aja, Bang. Kayak bukan si Sherly, udah pasti banget bukan si Sherly, Bang. Iya. Iya. Biasanya kan kalau makan satu gitu Iya, ya, satu ngemil sambil gitu nemenin kan. ngobrol aja. Ini langsung dirauk sama dia. jadi kayak orang kelaparan ya iya, gitu ya. modelnya, Tapi kan aduh. dia langsung tidur aja udah gitu. Langsung tidur. Setelah makan sosis dia langsung tidur rebahan. Nyenyak. Dan untungnya ada Bang Aldo yang penolong itu Bang ya. Aldo itu yang menolong orang dari Pelabuhan Ratu. Subhanallah, Pelabuhan Ratu, semoga Bang Aldo nonton gitu ya. Iya, benar. Itu emang teman-teman semua itulah apa ya, kebersamaan sama pendaki tuh. Walaupun kita nggak kenal, Iya, benar. baru pertama kali kenal, dimintain tolong, langsung ditolongin sebisa dia. Udah setuju. Jadi teman-teman semua kalau merasa apa ya kejadian atau apakah kurangan logistik kah, kekurangan ini kah, capek kah, langsung bilang aja gitu kan. Benar. Jangan gengsi, misalnya gengsi. Wah, gue nggak ada, misalkan nggak ada kopi gitu ya, nggak ada rokok, diem aja. Silaturahmi dikasih kok kopi, rokok, apapun yang ada pasti dibantu sama sesama pendaki. Pasti ini sih, Bang. Itu solidnya pendaki tuh nomor 1 lah. Udah Nomor jangan di apa ya namanya, jangan diremehkan kalau masalah kesolidan itu. Pokoknya bercandaan di kota tuh nggak bisa dibawa bercandaan di gunung. Ya betul sekali, sepakat bahwasanya selain kita juga ada ya gitu-gitu Iya, Bang ya, kita kan nggak tahu kalau yang kita tempatin itu Surya Kencana dulu ya seperti apa gitu Iya, kan, legendanya ada Pangeran Surya Kencana, ada ini, toh kita berkunjung juga kan bermaksud untuk ya sowan lah gitu Iya. kan, menikmati Kita aja mau gitu have fun, kan. Kita mau liburan. Nah, dan ini kan kita sambung lagi pas sudah sampai di base camp aja nih Bang ya, bahwasanya kan 5 kali kesurupan dan itu sosok berbeda-beda. Nah, ini reaksinya sama nggak semuanya nih? Setiap sosok. Kalau bisa digambarin sih ya, dari 5 setan ini jujur beda 5-5-nya sih, Bang. Beda ya? Dari setan pertama, setan kedua, terus yang ketiga, terus kan sampai ada setan yang pas saya lagi ngaji Yasin. Iya. Si setan itu lebih pinter bacanya, itu lebih merinding, Bang. Itu sih, itu benar. Maksudnya ini ya Allah, ini setan itu, tapi bacaannya lebih pinter dari ajian saya. Kita betul. Aduh, kata saya. Betul. Udah benar-benar sampai akhirnya Udah buntu Bang ya situ ya. Kita harus ke bawah, Jar, ini minta tolong ranger bawah. Akhirnya penolong itu datang, Bang, balik Nah, lagi. itu pasti di setiap kesusahan pasti ada penolong lah, pasti. Coba Ya. kalau misalnya amit-amit gitu si penolong ini nggak datang, akhirnya saya maksain buat tenda ke bawah, mungkin saya yang hilang, Bang. Iya. Mungkin saya yang hilang di Dan situasi. ya memang sih jangankan kesurupan 5 kali, kesurupan sekali aja kita wah gimana nih? Iya. Terus kita ngaji misalnya ayat kursi nih, setannya lebih pintar tuh. Iya. Gitu kan, lebih duluan kita, bener emang saya juga ngalamin di gunung gede kayak gitu juga. Lebih apa ya? Lebih duluan dia yang ngaji Iya, tuh, gitu daripada kan? kita ya. Iya, dan itu udah gue ceritain tuh yang pengalaman saya di Gunung Gede, udah diceritain bahwasanya hampir sama apa setan masukannya itu, bahwasanya ketika kita ngaji dia duluan tuh. Wah, udah fase udah tuh. Terus ketawa lagi. Wah, gitu kan sih. Itu apa ya, kalau yang kerasukan harimau, macan, binatang lah, kita nggak terlalu takut, Bang. Cuma diem doang kan? Iya. Tapi kalau udah wah, Udah benar. Bener deh. Mau disuruh kayak gimana harus bawa mindset ke positif terus juga nggak bakal bisa, Iya, Bang. iya. Udah panik kayak gitu. Apalagi cewek kan udah ngelotot. Kalau cowok mah gampang dah Iya, gitu kan. Kalau cewek ini yang kondisi lemah ini yang susah. Suruh lawan-lawan tetap aja, namanya kondisi cewek kan, Bang, apalagi mempunyai kayak iga jarang gitu gitu kan ya. Semua kan semuanya siapa sih orang yang mau gitu punya iga jarang gitu kan. Semua kan udah diatur gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke Bang.
sebelum ditutup nih Bang, videonya punya pesan nggak sih Bang? Atau mengingatkan ya para pendaki ini khususnya yang suka naik gunung? Buat yang suka naik juga, jangan pernah maksain muncak kalau cuaca lagi kurang bagus. Kalau segala yang nggak memungkinkan buat nggak muncak itu nggak usah dipaksain. Karena berhasilnya pendakian itu sampai rumah dengan selamat. Puncak cuma bonus. Nah, itu dia, betul Bang. Puncak itu adalah bonus dan target kita bukan puncak tapi kembali lagi ke rumah. Ya, itu. Mau bisa ke puncak kayak, mau enggak kayak, mau apa, itu merupakan ya sebuah dinamika kehidupan yang harus kita jalanin gitu kan. Bener, Bang. Iya, mau gimana, mau badai, yang penting kita persiapan aja gitu kan. Mau dapat puncak, yang penting niat kita. Niat kita ya sowan ke ini ya udah clear masalah. Banyak kan beberapa orang puncak walaupun dia kondisinya udah ngedrop tapi dipaksain ke puncak, yang ada malah fisik yang ngedrop, menyusahkan para ranger-ranger di situ. Nah, benar Bang, makanya kadang ada kejadian. Banyak sekali ya. Iya, banyak kejadian yang aneh-aneh tuh gara-gara cuma eksistensi sih Bang. Iya. Cuma, gunung nih gue mau foto-foto, nggak mikirin ada resiko besar soalnya. Nah, itu betul. Karena kalau kita berkegiatan ke alam bebas kan banyak sekali teman-teman semua faktor-faktor resiko tuh. Dan faktor resiko itu nggak bisa kita hilangkan, namun bisa kita minimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan. Itu poin pentingnya. Oke Bang, ceritanya sungguh sangat memberikan memberikan informasi dan juga edukasi ini ke teman-teman semua bahwasanya ya gunung tuh merupakan tempat mereka, karena gunung, hutan gitu kan, laut, samudra itu adalah tempat-tempat yang nggak kasat mata gitu kan, karena gue juga percaya bahwasanya selain ada kehidupan kita, ada kehidupan lain di luar kita, yang penting kita nggak saling bersinggungan, maksudnya ya udah dia gue gitu kan. Benar. Karena setan tuh nggak bisa ngebunuh teman-teman semua. Malah mendingan ketemu setan daripada ketemu macan. Nah, itu dia. Oke, dan ingat teman-teman semua ya, cerita dari Bang Jordi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang. Aduh, sehat selalu. Ya. Aduh, maaf kalau kurang menarik. Aduh.